Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Langsung ya, bismillah. Jadi bagian kedua lanjutan dari fokus setelah mengantarkan seperti apa, contoh. Nah maka dalam bisnis tadi balik lagi ke judulnya, lebih baik kita fokus atau banyak bisnis. Oke, karena ada aliran jangan taruh telur di satu keranjang yang sama. Ada yang bilang, fokus harus tajam. Yang mana yang benar? Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu konteksnya seperti apa. Bahwa ketika kita menjadi seorang pengusaha pebisnis, itu ada dua sisi yang kita mesti fokus dan paham bagaimana sih bahasan ataupun konteks fokus itu sendiri. Pertama adalah dari sisi kita sebagai individunya, sebagai personal. Nah, ibarat orang memanah, seseorang yang memanah tuh teman-teman ya, atau nembak. Oh, kemarin kan Olimpiade tuh, aduh, yang siapa itu yang dari Turki tuh, waduh, tangan di sini, wah dia ngeker begini doang gitu ya, nggak pakai macam-macam ini, fokus tembak jedor. Tuh, pemanah juga sama kan, tarik. Nah itu as a person, sebagai seorang personal, pengusaha, dia fokus betul dengan tujuan yang dia bidik dan dia mau jadi apa gitu ya. Dia mesti bagaimana, lalu apa yang mesti dia perankan untuk memastikan bahwa sebagai seorang pengusaha, leader, pebisnis itu memang membawa, memimpin organisasinya itu fokus, tetapi dia sebagai pemimpinnya itu mesti fokus. Seperti tadi, seperti yang part 1, bahwa saya tidak bisa kemudian mengambil dua strategi utama yang itu berbeda karakter. Yang satu yang satu adalah ekspansi gitu ya. Ekspansi tentu saja dengan semua kondisi yang menyertainya. Satu lagi adalah survival, bertahan hidup. Nggak jadi mati, gimana caranya hidup kembali. Itu beda banget, drive-nya beda banget. Maka saya nggak bisa menjadikan dua kepemimpinan di diri saya sendiri. Saya harus milih salah satu dan saat itu mengharuskan saya as a person, pemimpin itu memilih untuk menjadi pemimpin yang memastikan berhasil survive. Yang kedua teman-teman adalah bagaimana dalam bisnis organisasi kita itu fokus sebagai tim. Nah, kalau ini ilustrasinya sebagaimana sepak bola. Kita tahulah sepak bola. Ini kan sekarang kesebelasan Indonesia lagi happy banget gitu ya. Sampai didoain sama pemimpin Federasi Sepak Bola Thailand gitu ya. Vietnam dan lain-lain. Ini wakil Asia Tenggara satu-satunya. Ayo didoain supaya berhasil. Kali ini Indonesia bisa masuk melenggang ke sepak bola kelas dunia. Keren banget kan? Nah, tetapi itu kita lihat siapa yang kemudian berperan di situ. Sebagai STY sebagai seorang pelatih, dia memiliki kewenangan yang kuat untuk kemudian memastikan setiap peran itu berjalan dengan baik, bahkan sampai stakeholdernya atau shareholder sepak bola Indonesia itu sendiri. Erick Thohirnya gitu ya. Dan negara ini seperti apa, support sistemnya, lalu peran di dalamnya, kiper, liberonya, penyerangnya, kemudian back, sayap kiri, sayap kanan dan segala macam. Itu kemudian mesti memainkan peran dengan baik. Nah, fokus sebagai tim itu bukan kemudian dia fokus kepada saya maunya apa. Tetapi organisasi ini goalnya kemana, lalu peran saya supaya support itu seperti apa. Yang ini bagaimana, yang itu bagaimana, lalu arahan dari pemimpinnya seperti apa dan seterusnya. Fokus sebagai tim ini agak-agak tidak mudah. Kenapa? Karena ada ego setiap orang itu. Kita lihat bagaimana pelajaran dari perang Uhud. Pada saat itu Nabi SAW sudah memerintahkan sedemikian rupa kepada para sahabat pada saat berperang
membagi tugas sedemikian rupa sehingga ada satu pasukan yang ditempatkan di Jabal Rumat, di Bukit Pemanah, dengan amanat dari Nabi, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat kami dibunuh satu persatu, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan pos ini. Tapi qadarullah, Allah memberikan pelajaran yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kaum pada saat itu, para sahabat, dan bagi kemudian yang selanjutnya seperti kita. Bahwa ketika sebuah kepemimpinan, keputusan kepemimpinan sudah diambil oleh seorang leader, maka yang lain itu sam'an wa ta'atan. Bagaimana kemudian seorang pemimpin bisnis memastikan bahwa dalam tim itu mesti fokus utamanya adalah mencapai tujuan utama organisasi. Kalau bisnis ya menghasilkan kebaikan dalam bentuk apa? Ya bisnisnya sehat. Bentuk sehat itu apa? Ya menghasilkan laba. Labanya gimana? Ya labanya bisa menjadi cash yang sehat sehingga semua biaya terbiayai ada lebihnya untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, maka setiap peran itu wajib dalam satu komando. Itu terorganize betul. Nggak bisa kemudian memainkan peran seenaknya aja. Sayap kiri, saya mau jadi back dulu, sayap kanan, saya mau jadi penyerang. Kacau balau seperti itu. Semua niatnya sih baik. Saya kan mau bantuin. Saya nggak betah di sini sendiri. Nggak bisa. Dan itu pelajaran yang mahal ketika perang Uhud. Ketika kemudian tidak mengambil peran sebagaimana yang sudah diamanahkan. Akhirnya subhanallah terjadi pelajaran yang sangat mahal. Kacau balau, syahidlah, mati syahid sampai sekitar 70 sahabat. Nah, terus kenapa sih kita di organisasi sebagai individunya, sebagai organisasinya as a team itu mesti fokus. Jadi gini, kalau kemudian nanti digambarkan dalam grafik seorang leader yang profesional, business owner yang menjadi leader, dia memainkan peran sebagai seorang leader yang profesional. Maka kalau dia punya tenaga, katakanlah tenaganya itu 60 tenaga kuda. Katakanlah gitu ya, tenaganya kalau di scoring itu dia punya 60 tenaga. Dia ketika kemudian digunakan tenaganya itu totalitas yang dipakai untuk bisnis nih ya, bukan dipakai untuk di rumah dan segala macam. Katakanlah 60 itu tenaganya dipakai untuk bisnis dengan jam yang juga kemudian terbatas. Kan nggak mungkin dia kerja 24 jam sehari kali 7 nggak ada tidurnya, nggak mungkin. Dia pasti ada istirahatnya, ada tidurnya dan seterusnya. Nah dia pakai tuh tenaga itu dengan fokus satu organisasi, maka sangat mungkin hasil pertumbuhan organisasi bisnisnya itu ditarik dengan tenaga, kalau itu simbolnya adalah lokomotif, maka sekian gerbong itu dengan tenaga 60 itu bisa ditarik sama dia. Karena konsentrasi dia dengan fokus itu yang mampu mengangkat organisasinya dengan catatan dia membawa dengan benar gitu ya. Dilakukan dengan benar, tepat dan seterusnya. Tapi paling tidak ilustrasi tenaganya kira-kira seperti itu. Nah, ketika kemudian si tenaga pemilik ini dia dipakai untuk bagi-bagi, dia lagi ngangkat satu bisnis A, perusahaan A. Nah, lagi di sini lagi ngangkat tenaga yang sama itu kemudian dia bikin lagi bisnis baru, bisnis B. Nah, maka pada saat dia lagi jalan ini, dia juga mimpin ini, narik ini. Di sini dia lokomotif, di sini dia juga lokomotif. Terbagi dong tenaganya. Dia bikin lagi. Terbagi lagi. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi dulu menjelang bangkrut. Kan rasanya gitu. Bisnisnya udah bener, tapi kok uang kurang. Namanya pinter dong, kreatif, peluang-peluang baru gitu ya. Udah, kurang di sini, apalagi ya bisnis yang dibikin ya. Karena muter aja, sibuk tapi duitnya nggak ada. Padahal faktornya ternyata banyak hal. Bikin lagi bisnis baru, taruh lagi, orangnya itu juga kan. Masih itu aja, puterin lagi. Dengan harapan apa? Di sini cuan,
Nah karena kurang, harus ditambah dengan peluang baru nih supaya cuannya nambah. Masih kurang juga, bikin lagi. Masih kurang juga, bikin lagi. Padahal top leadernya masih satu, saya. Leader-leadernya ya ini yang ngurusin di sini, ikut di sini, yang ini juga ngurusin di sini, ikut di sini, ikut di sini. Sampai kemudian saya lupa ya sekitar 5 atau berapa begitu ya. Bisnis-bisnis baru yang diharapkan karena selalu kurang, bikin lagi baru, kurang, bikin lagi baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi nggak tahu lagi mana bisnis yang sehat. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian ketika kondisinya bangkrut itu, tenaga ownernya juga segitu-gitunya, jadi kayak lelah sendiri. Akhirnya merasa frustasi. Udah kurang apa lagi ya? Udah banyak nih peluang bisnis kok masih cuannya nggak ada. Ternyata malah tadi ya sambungan bagian yang pertama, begitu kemudian diberesin, tobat dari yang riba, tobat dari cara-cara bisnis yang salah, lalu diberesin cara berbisnisnya, belajar lagi bisnis language-nya dan seterusnya. Itu Masya Allah Tabarakallah, yang 4 itu dihapus, cut and loss. Jadi kalau guru saya bilang itu harus mentalnya itu kayak kita motong mentega, tahu ya mentega beku, tapi kan mentega sebeku-bekunya mentega. Nah, tapi motongnya itu pakai pisau yang dipanasin dulu. Jadi pisau nggak perlu dipanasin aja, motong mentega kira-kira gimana? Set, hilang. Kecuali di freezer, ini nggak di freezer. Pokoknya mentega yang bukan di freezer lah, mentega begitu. Potong kan enteng ya. Nah, tetapi saking kita itu harus apa ya? Harus clear betul dalam arti keputusan ketika membuang bisnis, tanda kutip ya. Memotong bisnis. Jadi dikalibrasi ulang, yang 4 itu malah dihapus. Fokus ke satu bisnis saja. Itu potong tuh kayak pisau panas motong mentega. Set gitu. Dah tutup. Fokus di satu. Dan ketika fokus di satu dan dikerjakan dengan proper, Masya Allah Tabarakallah, sebentar aja kemudian terlihat yang tadi di bagian pertama itu saya sampaikan, hasilnya mulai nampak dan seterusnya. Jadi urusannya adalah fokus itu bukan kemudian tidak mengerti dengan apa yang dilakukan atau takut membuat keputusan-keputusan sebesar itu. Fokus itu karena kita ngerti dengan tujuan utama, akhirnya kita paham yang menjadi pengganggu dari tercapainya tujuan utama itu, sehingga kita tahu dan mudah saja membuang itu. Untuk apa? Untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Untuk apa? Untuk cara yang memang lebih baik dan benar. Nah, maka seorang penulis dari Skotlandia itu nulis gini, kalau diterjemahkan, seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Perhatikan ya. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang tulus. Wow gitu. Tapi dia tanpa tujuan. Jalannya tulus tapi dia tanpa tujuan. Orang yang tulus selalu ingin membantu orang lain, tapi dia gak punya tujuan. Nyampe mana? Ya nyampe sih tujuan dia untuk bantu orang lain. Tapi dia gak sampai-sampai dengan tujuan pribadinya atau organisasinya. Karena dibawa ke sana ikut, dibawa ke sini ikut, dibawa ke sana ikut, dibawa ke sana ikut. Sebenarnya dia punya tujuan mau ke sana, tapi dia gak nyampe-nyampe. Dia tulus dalam melakukannya, tapi dia tidak memiliki tujuan. Jadi bisa jadi maka drive dari tujuan kita mesti clear. Kenapa kemudian ada istilah law of attraction gitu ya? Karena itu adalah afirmasi yang akan membantu kita untuk kemudian mencapai tujuan kita. Islam pada saat Nabi SAW itu diberikan amanah untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu clear banget. Jadi rahmatan lil alamin. Goalnya, tujuannya rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah menyampaikan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke seluruh alam, bahkan sampai memberikan kebaikan sebagaimana guidance dari Quran dan dari Nabi SAW. Nah maka teman-teman sekalian, nah untuk menyambung nanti di bagian ketiganya,
Ya, ini yang fokus ini saya bagi 3. Bagaimana sih tips agar lebih mudah fokus? Nah, itu insya Allah itu nanti di bagian ketiga. Tapi di bagian kedua ini ada contoh nauzubillah dzalik. Ada contoh saya mengalami. Saya mengalami. Teman-teman juga ada beberapa yang mengalami. Beberapa ada yang punya F&B gitu ya, minuman gitu ya. Itu sebelumnya sudah sampai kalau tidak salah sampai lebih dari 100 titik segala macam. Itu rontok sedemikian rupa. Banyak faktor. Nanti kita akan bicarakan bisnis common mistake. Itu tema berikutnya. Tapi sekarang kita sedang bicara fokus atau banyak bisnis. Jadi ada juga yang sudah punya berpuluh-puluh sampai akhirnya rontok tinggal 1 atau 2 saja. Gitu. Kenapa? Karena ya mungkin bagi teman ini akhirnya jadi tenaga dia menjadi terbagi sedemikian rupa gitu ya, melebar sedemikian rupa, banyak sekali yang mesti diurus. Saya mengalami itu juga. Sehingga ketika satu titik yang semestinya dia bisa konsentrasi tajam, daya kepemimpinannya bisa ngedrive dan memberikan kebaikan yang kuat di satu titik, itu akhirnya jadi malah tercerai-berai kekuatannya, terbagi sedemikian, akhirnya masing-masing itu ngangkatnya dikit-dikit dan nggak kemana-mana. Yang mestinya kalau secara grafis itu bisa menjulang tinggi dengan cukup cepat, akhirnya ini karena banyak, jadi tumbuhnya itu, iya kalau tumbuh, ada yang kemudian malah jadi nggak tumbuh-tumbuh, kayak terjebak begitu. Dan pada saat itu yang terfikir sama pengusaha banyaknya adalah kayaknya saya harus cari bisnis lain deh. Peluang yang lain deh, karena yang ini kok nggak tumbuh-tumbuh, yang ini kok kayak terjebak dengan masalah aja. Akhirnya jadi kayak seolah-olah bisnisnya tidak proven, padahal bukan karena tidak proven, karena dia terlalu terbagi. Apakah boleh banyak? Boleh, ada contohnya kok. Apa namanya kayak Samsung misalkan itu dari mulai kelontong elektronik segala macam ada. Tapi juga yang tajam-tajam ada kayak misalkan Apple gitu ya, itu satu aja dia tajam segala macam. Nah, boleh nggak kita punya banyak bisnis? Atau kita harus fokus? Nah, ini yang akan kemudian dibedah di bagian terakhir yang ketiga tentang fokus ini, supaya kita tahu seperti apa prosesnya. Kalaupun kita mau punya bisnis lebih dari 1, nanti bagaimana caranya? Apakah boleh atau kapan bolehnya? Ya. Nah, tapi didahului dulu dengan kita mengerti gimana agar kita lebih mudah fokus di bagian yang ketiga nanti. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.